nama saya Veronica Angelina dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat ibadat sabda dengan tema Mujizat-Mu Tuhan hadir dalam kesembuhan penyakit. Marilah kita memulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. Kita semua mengawali ibadat sabda dengan lagu pembukaan. Marilah saudara, 3. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Sebelum kita memulai ibadat sabda ini, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus senantiasa beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, tema kita pada malam hari ini mengajak kita untuk mendoakan kesembuhan atas penyakit dan percaya kepada Tuhan bahwa mujizat untuk kesembuhan kita itu nyata. Bacaan pada hari ini mengajak kita untuk memberikan penghiburan dan meyakinkan bahwa Tuhan akan mengangkat segala penyakitnya. Dan dalam Injil Yohanes, Tuhan berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Oleh karena itu, saudara-saudari, kita diajak untuk percaya meski tidak melihat. Marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, kiranya Tuhan mengampuni dosa kita, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan, Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami, agar lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Dengan perantaran Allah berkenan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, menganugerahi kita kekuatan dan kelak mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kata-kata penghiburan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan
dan akan menuntut dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik akan seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andai kata 3. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dikenal luas sebagai rabi atau guru. Ia pergi kemana-mana dan masuk ke segala lapisan masyarakat. Kadang ia bergaul dengan anak yatim piatu, orang asing, orang-orang sakit. Kadang pula ia berdiri di muka umum dan mengajar di rumah-rumah ibadat, di depan para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia suka berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan dari rumah ke rumah. Hari ini penginjil Yohanes menceritakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan Yesus itu. Diceritakan bahwa Yesus kembali lagi ke Galilea, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus telah kembali ke Galilea, ia pergi kepada Yesus, lalu meminta supaya datang menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana terus mendesak Yesus untuk datang sebelum anaknya mati. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana ini percaya dan pulang, tetapi dalam perjalanannya, hamba-hambanya datang dengan memberi kabar bahwa anaknya itu hidup. Anaknya hidup tepat pada saat Yesus berkata, "Anakmu hidup." Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, kita harus yakin dan percaya bahwa tanda dan mujizat atas kesembuhan itu ada dan nyata akan ada pada diri kita. Meski kita tidak melihat, namun kita percaya. Seperti sabda Yesus, "Berbahagialah orang yang melihat namun percaya." Amin. 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 Doa umat. Saudara-saudari, Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada putranya Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang sakit. Maka dengan itu, beranilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus, Engkau telah berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Dengan perantaraan Bunda Maria, Bundamu yang tersuci, kami mencari, kami mengetuk, kami memohon agar saudara kami yang sedang sakit ini, yang setiap saat hatinya sepi dan pengharapannya terkadang hampir hilang, agar memperoleh pengharapan akan kesembuhan yang dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu." Dengan perantaraan Bunda Maria yang tersuci, kami mohon dengarkanlah doa-doa saudara kami yang sedang sakit ini, agar dia dapat terhibur dan memperoleh pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, Bapa penyelenggara, Engkau telah memberi kami sabda kebenaran dan pengharapan akan kesembuhan yang daripada Tuhan sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Anugerahilah kami roh kekuatan dan ketekunan untuk tetap setia mendengarkan Kristus dan tekun mengamalkan kasih-Nya sebagai jaminan kehidupan surgawi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, agar permohonan dan pengharapan kita ini berkenan bagi Tuhan, maka marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibawakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Amin.
Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup. Bangunlah dada kelana, Hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Santa Maria dan Fatima, Doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami, Santo dan Santa pelindung kita masing-masing. doakanlah kami, Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.